Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bermuara kembali pada majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Hari ini kita akan mengambil tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Rambut, yaitu bertema tentang daftar orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan Tuan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tematik subuh bulan Ramadan ini yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Bogor. Terima kasih moderator dan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat sekalian yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini adalah terkait siapakah mereka yang rugi di bulan Ramadan. Mengenai hal ini perlu kita ketengahkan bahwasanya perlu kita sadari sebuah keuntungan atau kerugian itu terkait dengan fadilah dan keutamaan yang terkandung pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat populer sekali yang sering sekali kita dengar menegaskan dengan jelas bagaimana posisi Ramadan ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang menegakkan bulan Ramadan, maksudnya adalah rajin beribadah, dia berpuasa, dia juga menjalankan sholat-sholat sunnah, yaitu sholat qiyamul lail dan sholat tarawih, dan juga mengerjakan amal-amal yang disunnahkan di dalam Ramadan ini, itu disebut sebagai menegakkan. Imanan wahtisaban, dengan keimanan yang penuh dan keikhlasan, yakni mengharapkan hanya pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena agar dianggap sebagai orang yang rajin berpuasa, bukan karena tuntutan duniawi, bukan karena riya atau apapun. Jaminannya jelas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampaunya. Jadi ini tidak diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan selain bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini bulan istimewa. Sehingga siapapun yang tidak mendapatkan keutamaan, sedangkan ini dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas dia merugi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keutamaan Ramadan ini juga bisa dilihat dari posisi secara hijriyah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana bulan ini memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan leverage kalau dalam bahasa saya. Bulan peningkatan amal perbuatan, pahala, balasan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu
diberikan Allah umur yang sangat panjang, 1000 tahun, 500 tahun, dan sedemikiannya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak diberikan umur yang sedemikian panjang. Rasul telah mensabdakan umur umatku antara 60 sampai 70. Umumnya demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat terbaik karena menjadi umatnya Nabi yang terbaik yaitu Rasul SAW, maka memberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Di antaranya yaitu Ramadan. Ramadan ini adalah bulan istimewa sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan pengawalnya. Karena ibadah di bulan Ramadan mencakup puasa, mencakup sholat sunnah, dan mencakup tadarus Al-Quran, maka itu membutuhkan fisik, energi yang cukup penuh. Sehingga dengan tanpa persiapan, misalnya orang tidak akan mampu mengerjakan sholat sunnah atau berpuasa sepanjang 30 hari atau 29 hari. Karena itu dipersiapkan. Ada bulan Rajab sebelum bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Rajab juga bulan Sya'ban. Di mana bulan Rajab dan Sya'ban ini bulan yang mana Rasulullah SAW menegaskan kesunahan berpuasa di sana dan juga diamalkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Puasa di bulan Rajab sunnah, puasa di bulan Sya'ban juga sunnah. Namun puasa di bulan Ramadan ini wajib. Mengapa demikian? Ini sebagai pemanasan. Perjalanan menuju Ramadan, karena Ramadan ini istimewa, maka diberikan juga persiapan istimewa. Seorang atlet olahraga apapun, ketika dia akan berlomba, maka dia melakukan pemanasan. Sehingga dia tidak kram, misalnya atlet bola sebelum bertanding dia akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang wajib adalah puasa Ramadan, sedangkan puasa sebelumnya itu sunnah, bagaikan pemanasan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad agar ketika diberikan taklif puasa yang wajib ini tidak terasa berat, sehingga ada pemanasan. Karena itu perjalanan yang suci membutuhkan persiapan yang suci. Sebagaimana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj di bulan Rajab, ya, itu juga dibedah dadanya terlebih dahulu karena itu adalah perjalanan suci. Perjalanan suci maka membutuhkan persiapan yang suci. Demikian juga Ramadan. Maka dengan itu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang keutamaan luar biasa di bulan Ramadan ini sejak dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengantar, memberikan pengawal terhadap amal perbuatan atau ibadah di bulan Ramadan ini. Karena itu posisi di bulan Ramadan ini luar biasa. Hal lain yang perlu kita ketahui dibandingkan bulan yang lain adalah Ramadan ini nantinya ada nuzulul Quran. Kemudian juga ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam Al-Quran khairun min alfi syahr. Amal perbuatan di sana lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau orang beribadah di bulan Ramadan akan mendapatkan leverage pahala yang luar biasa. Jadi seibadah satu malam sama dengan 1000 bulan. Tinggal dihitung aja. Berapa tahun? Sekitar 80 tahun lebih. Ya. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam banyak hadis adalah sosok yang ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Rasul itu digambarkan dalam hadis orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan
dibandingkan angin yang berhembus. Ilustrasinya angin berhembus itu dia mengalir saja. Mengalir saja. Sebagaimana juga Rasulullah SAW saking dermawannya, itu apapun harta yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diterima Rasul dikasihkan kepada umatnya. Maka sering sekali Rasul itu banyak mendapatkan sedekah, kemudian diberikan kepada para sahabatnya, sehingga Rasul meninggal dalam keadaan tidak memiliki harta apapun, dan ditegaskan beliau, al-anbiya la yuwarrithuna dinaran wala dhahaban. Al-hadis au kama qala. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Maka Rasul gambarkan ajwada bil khairi, paling dermawan, lebih dibandingkan angin yang berhembus. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu penggambaran Rasul pada setiap saatnya. Namun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan Ramadan, menjadi lebih dermawan dibandingkan selainnya. Ceritakan di dalam banyak hadis. Mengapa? Karena amal perbuatan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan seluruhnya. Maka ketika ada orang tidak sempat berpuasa di bulan Ramadan atau tidak sempat menjalankan puasa, menjalankan tarawih, maka sangat merugi sekali. Sangat merugi sekali jika tidak terdesak oleh keadaan-keadaan yang mendesak. Ya. Karena itu, kehilangan kesempatan ini berarti kerugian yang luar biasa besar. Orang terkadang tidak berpuasa. Ada yang wajib tidak berpuasa, misalnya perempuan yang sedang haid. Bahkan haram berpuasa. Ada kalanya orang yang tidak berpuasa karena beberapa alasan. Ada kalanya yang sengaja meninggalkan. Walaupun nantinya dia akan menggantinya di bulan selain Ramadan, maka itu fadilahnya tidak dapat, hanya bisa menggugurkan kewajiban. Karena terkait dengan lokasi, terkait dengan ruang dan waktu, ini berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kaitannya dengan makhluk ini, ada yang kaitannya dengan ruang, ada yang kaitannya dengan waktu. Terkait ruang, lokasi, itu memberikan keutamaan ibadah di Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Ya, dan juga Masjid Al-Aqsa disebutkan di dalam hadis sahih, di dalam Sahih Bukhari dijelaskan demikian. Namun Allah juga memberikan beberapa keutamaan kaitannya dengan waktu. Ada namanya bulan haram, Ashurul Hurum. Ada namanya bulan Ramadan juga. Kemudian berdoa di sela-sela di tengah-tengah antara khotib sholat Jumat, itu juga merupakan tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Allah memberikan keutamaan kaitannya dengan ruang dan waktu. Alasannya apa? Alasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan momen-momen yang bonus spesial kepada umatnya agar bisa beribadah dengan lebih banyak. Jadi banyak sekali bonus, banyak sekali leverage pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang tahun, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Karena itu, ketinggalan berapa banyak bonus ini berarti merupakan sebuah kerugian yang luar biasa besar bagi orang-orang yang mengetahuinya. Makanya sampai diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali doa, Allahumma balighna Rajab wa Sya'bana, Allahumma wa balighna Ramadan. Sampaikan kita kepada Ramadan. Ramadan dibelenggu setan-setan pada bulan Ramadan agar orang tidak diganggu oleh faktor-faktor eksternal, agar murni pembersihan diri, umat ini membersihkan diri dari belenggu-belenggu duniawi sepanjang tahun selain bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan di dalam banyak hadis sering tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Mengapa? Karena sebagaimana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan,
maka dianjurkan pula membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada sebuah pertanyaan. Bukankah Al-Quran diturunkan secara turun-menurun, secara bertahap selama 23 tahun? Kenapa disebutkan bahwasanya ada nuzulul Quran tanggal 27 ya? Nuzulul Quran di bulan Ramadan. Nah, ini berarti ada hal yang berbeda yang perlu kita pahamkan di sini. Bahwasanya turunnya Al-Quran ini prosesnya dua kali. Yaitu pertama turun dari Lauhil Mahfud ke Al-Baitul Ma'mur. Ya. Itu terjadi sekaligus di bulan Ramadan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Namun nanti setelah dari Baitul Ma'mur ini diturunkan secara bertahap, diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang bertahap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun. Jadi penurunan Al-Qur'an terjadi dua kali. Dua kali. Yang pertama yang langsung secara bertahap di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Digambarkan keadaan tenang ketika turun Al-Quran, sehingga itu menjadi tafaulan umatnya disuruh membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi penurunan pertama ini yaitu penurunan sekaligus seluruh ayat-ayat Al-Quran kemudian diturunkan secara bertahap selama 23 tahun tidak sesuai dengan urutan mushaf. Karena urutan di dalam mushaf itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya yang disebut sebagai tauqifi. Tidak selalu urutannya mulai dari awal ketika diturunkan ke dunia sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keutamaan kaitannya dengan Ramadan ini luar biasa besar. Luar biasa besar. Banyak bonus, banyak momen diskon, banyak momen leverage pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ketinggalan pahala ini itu luar biasa. Berarti dia benar-benar saking tidak fokusnya menjalankan ibadah sehingga tidak mendapatkan apapun. Ibaratnya pemerintah ini misalnya sedang bagi-bagi bansos. Bantuan sosial kemana-mana. Sedang dibantu bantuan sosial di daerah Bogor misalnya. Semuanya dapat, orang yang nggak dapat, yang nggak datang. Diberikan bonus, diberikan bantuan secara cuma-cuma oleh pemerintah misalnya. Namun kenapa nggak datang sehingga dia tidak mendapat? Berarti dia rugi. Yang lainnya dapat, kenapa kita tidak dapat? Terutama nantinya di bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar. Nah ini yang menyebabkan pahalanya umatnya Nabi Muhammad SAW itu dilipat gandakan. Ada sebuah kaidah di dalam agama yang itu merupakan penggalan dari sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasul SAW, yaitu al-ghunmu bil ghurmi. Bonus sesuai dengan tanggungan. Bonus sesuai dengan tanggungan. Pahala sesuai dengan resiko. Itu maksudnya apa? Ketika mengamalkan perbuatan yang baik di bulan Ramadan, maka mengamalkan atau melakukan maksiat di bulan Ramadan juga dilipat gandakan dosanya. Antara orang kencing sembarangan di luar masjid dengan kencing sembarangan di dalam masjid, itu dosanya double ketika melaksanakan atau bermaksiat di dalam masjid. Dan itu kaidah agama seluruhnya. Sudah diberikan diskon, ini disucikan, melakukan pelanggaran, dosanya double. Bukan hanya itu, banyak. Misalnya fadilah kaitannya dengan al-ghunmu bil ghunmi. Fadilah keutamaan para ahlul bait yang kita sebut misalnya para sayyid, para sada al-ashraf, para habaib.
Itu kan luar biasa, banyak sekali. Namun yang jarang disebutkan oleh orang, ketika ada Habib melakukan maksiat, dosanya double. Sebagaimana ketika dia melakukan taat, pahalanya double. Karena al-ghunmu bil hurmi. Melakukan maksiat di dalam Ramadan beda dosanya dibandingkan di luar Ramadan. Sebagaimana ibadah di bulan Ramadan beda pahalanya dibandingkan melaksanakan di luar bulan Ramadan. Karena itu ini adalah momen bulan leverage, peningkatan, percepatan. Baik itu percepatan semakin cepat atau semakin nyungsep. Oh, enggak. Kalau dalam bahasa apa ya, di trading dan sebagainya ada namanya leverage kan, ada pertambahan seperti itu. Dalam masalah ekonomi juga demikian. Karena itu, ketika ada pertanyaan, siapakah orang yang merugi di bulan Ramadan? Jawabannya sangat sederhana, yaitu orang yang tidak bisa memanfaatkan momen suci di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala tambahan. Tidak bisa mendapatkan. Sepanjang tahun jarang atau tidak pernah membaca Al-Quran. Usahakan di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Kenapa? Bisa jadi pahalanya ini menutupi dosa-dosa sebelumnya. Apalagi ditegaskan Rasul, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Itu luar biasa besar, luar biasa keutamaan Ramadan. Ya. Coba kita balik kepada sejarah misalnya. Perang paling mulia, perang pertama umat Islam dengan orang musyrik itu kapan? Yaitu disebut sebagai perang Badar. Kapan itu terjadinya? Yaitu di bulan Ramadan. Indonesia merdeka juga di bulan Ramadan. Indonesia merdeka juga di bulan Ramadan. Karena itu di dalam awal pembukaan kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena memang benar-benar rahmat. Orang perang melawan penjajah, merdeka dalam keadaan berpuasa, yang meninggal dianggap syahid, itu semuanya dilakukan di bulan Ramadan. Secara materialis kita lihat, kita misalnya mengukurnya secara materialis, orang berpuasa harusnya ketika berperang di perang Badar harusnya kalah karena dia lebih lemas dibandingkan musuhnya yang sudah makan, tapi ternyata tidak. Sayyidina Ali ketika perang Khaybar yaitu perang meruntuhkan bentengnya kaum Yahudi. Itu benteng yang sangat terkenal kuat sehingga orang Muslim tidak ada yang kuat untuk menembusnya. Karena dulu kaitannya dengan perang itu kaitannya dengan benteng. Ada benteng Cina, benteng besar Cina dan sebagainya. Itu kan kekuatan perang zaman dulu, pertahanannya yang paling kuat adalah benteng. Nggak kuat. Datanglah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah sahabat yang sangat kuat sekaligus diberikan karomah sejak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karomah di zaman Nabi itu ada, dimiliki oleh sebagian sahabat. Di antara Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang, kemudian ditendang Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali menendang gerbangnya Khaybar, langsung runtuh seketika itu. Digambarkan dalam beberapa hadis. Demikian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, andai kata Sayyidina Ali itu menendangnya dalam keadaan tidak berpuasa, maka pintunya Khaybar itu akan berputar sampai hari kiamat. Itu digambarkan dalam hadis. Tapi ini fadilah ya, apakah hadisnya sahih atau tidak begitu masalah ya. Artinya apa? Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman dulu, bahkan sampai sekarang, itu terjadi di bulan Ramadan. Di Mesir misalnya perang pembebasan wilayah Sinai, wilayah pegunungan Sinai, mengusir orang-orang Yahudi yang menduduki Mesir selama beberapa tahun, yaitu tahun 1972. Itu terjadi kapan? Yaitu di bulan Ramadan, yaitu Sita Oktober, tanggal 6 Oktober tahun 1972. Itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi mereka justru pengen perang di bulan Ramadan, karena kalaupun meninggal, syahidnya dalam keadaan puasa, kalaupun menang karena melawan orang-orang Yahudi yang menjajah, maka pahalanya dilipat gandakan. Nah,
Hal-hal yang seperti ini yang perlu ditekankan pada orang, kaitannya dengan kemenangan, kaitannya dengan kekuatan, itu bukan murni karena materi. Tapi ada kalanya karena fadilah, keutamaan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga digambarkan di dalam perang Badar, itu malaikat juga nggak mau kalah dengan manusia, ikut perang. Malaikat ikut perang, padahal jumlah umat Nabi Muhammad ketika itu para sahabat adalah sepertiga, 300 melawan 1000 tentara. Dibantu malaikat karena malaikatnya juga ingin perang. Ini pertama kali, momen pertama malaikat ikut membantu. Maka dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita menetapkan hati bahwasanya bulan Ramadan ini bulan spesial. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai menyanyiakan waktunya sehingga tidak berpuasa, naudzubillah min dzalik, ataupun tidak melakukan sholat tarawih dan sebagainya. Meskipun setiap orang memiliki uzurnya masing-masing, kita tidak bisa mengeneralisir, namun alangkah baiknya seluruh yang tidak memiliki uzur melakukan sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, dan juga puasa wajib di bulan Ramadan. Demikian saya pikir yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya dengan tema kali itu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Baik, para pemirsa, kemudian juga para Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis Zoom kali ini, silakan dibuka pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan tema yang terkait dengan materi yang telah disampaikan, yaitu daftar orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, atau mungkin terkait dengan masalah ibadah di bulan Ramadan. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Oke, baik Ustaz. Sepertinya belum ada yang bertanya. Mungkin bisa ditambah lagi materi yang disampaikan. Oke. Jadi Ramadan ini memiliki keistimewaan sebagaimana yang telah dijelaskan. Ya. Kaitannya dengan ruang dan waktu saya tambahkan. Jadi ini bukti. Bahwasanya banyak hal di dalam agama itu juga terkait dengan ruang dan waktu, meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa untuk menjadikan sepanjang tahun itu fadilahnya utama. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada kaitannya. Demikian juga kaitannya dengan ruang, kaitannya dengan waktu. Ada orang bertanya misalnya begini, mengapa umat Islam itu sholatnya menghadap Ka'bah? Dan Ka'bah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Baitullah, rumah Allah. Apakah Allah tinggal di dalam Ka'bah misalnya? Tidak. Allah tidak tinggal di Ka'bah. Karena Allah itu Tuhan, karena Allah itu Tuhan yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, sehingga Allah tidak bisa ditunjuk dengan tangan terkait dengan lokasi. Tidak bisa ditemukan kaitannya dengan lokasi. Allah tidak tinggal di bumi, Allah tidak tinggal di langit, Allah tidak tinggal dimanapun, karena di mana itu adalah tempat, dan tempat itu ciri makhluk, bukan Tuhan. Ka'bah dijadikan kiblat untuk sholat. Itu syariatnya. Dan Ka'bah disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Walaupun Allah tidak tinggal di sana. Nah, Allah tinggal di mana? Allah tidak tinggal dimanapun. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimbolkan ingin menyatukan umat Islam dalam ibadahnya dalam satu titik agar mereka kompak, agar mereka beribadah pada satu titik, yaitu di Ka'bah, disatukan demikian. Dalam hadis yang lain kaitannya dengan ini, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid, baina yaday rabbi wa huwa sajid. Hamba dalam posisi kapan ketika dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sujud, bukan ketika rukuk, bukan ketika berdiri, bukan ketika tumaknina atau apapun itu, dalam posisi
sujud. Apakah Allah tinggal di bumi? Tidak. Karena kaitannya dengan kedekatan itu bukan kedekatan tempat, tapi kedekatan maknawi. Ketika orang menghambakan diri dengan disimbolkan, dia menundukkan kepalanya, dia menempelkan keningnya, jidatnya ke bumi karena dia berasal dari tanah dan hanya nantinya kembali kepada tanah, maka itu simbol penghambaan. Orang yang menghamba, orang yang merendahkan diri, menyadari dia berasal dari tanah, maka dia sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan Allah misalnya tinggal di langit, misalnya harusnya posisinya bukan ketika paling dekat, itu bukan ketika sujud, karena sujud itu dalam posisi menjauh dari langit. Jelas ya? Sebagaimana kiblat itu ada, sebagaimana Ka'bah itu kiblatnya orang sholat, demikian juga langit misalnya mengatakan ini adalah kiblatnya orang berdoa. Bukan berarti Allah tinggal di langit atau apapun itu. Kaitannya dengan Ramadan ini, kaitannya kita diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus mendekat kepada Allah, bukan dengan pendekatan fisik, bukan dengan pendekatan kaitannya dengan tempat, yaitu dengan cara bersujud. Sholat tarawih sujudnya berapa kali? 40 kali. Belum ditambah witir. Ya, berarti 43 kali, 20 rakaat. Ya, sujud berkali-kali. Ya, itu kenapa? Karena kita dituntun agar selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah, dengan cara mendekatkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala aqrabu ilaika min hablil warid, lebih dekat kepadamu dibandingkan urat nadi. Apakah Allah bertempat di tubuh kita sehingga digambarkan dekat dengan urat nadi? Tidak. Maksudnya bukan kaitannya dengan lokasi, kaitannya dengan maknawi. Apapun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kita berada di bumi misalnya, Allah akan apakah berada di bumi? Kan tidak, maksudnya demikian. Allah tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Namun Allah punya kuasa untuk menjadikan ruang dan waktu diberikan satu fadilah tertentu, yang tidak diberikan kepada tempat-tempat yang lain. Agar apa? Agar umat Islam mulai mencari simbol-simbol, memfokuskan diri pada ruang dan waktu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah di sana. Allah tahu manusia tidak seperti malaikat. Manusia tidak seperti malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak pernah mengatakan tidak atas perintah. Ada malaikat yang ibadahnya sejak diciptakan sampai nanti hari kiamat itu ibadahnya tawaf aja, muter aja. Ada yang ruku saja. Ada yang cuma ngangkat ars saja, yaitu hamalatul arsy yang berjumlah, para malaikat yang mengemban ars itu berjumlah 8. Hamalatul arsy ats-tsamaniyah 8. Itu ibadahnya tidak sholat, hanya ngangkat itu. Ada malaikat yang ibadahnya itu hanya sujud saja, hanya ruku saja, hanya tasbih saja, hanya takbir saja, hanya tahmid saja. Karena malaikat itu bagaikan robot. Malaikat itu seperti robot. Jadi diprogram, disetting, tidak mungkin melawan sistem. Karena tidak diberikan nafsu, tidak diberikan ikhtiar tertentu. Ketaatan malaikat itu jibillah kalau dalam bahasa ulama ya. Sudah diciptakan wataknya seperti itu. Manusia tidak. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Orang, manusia itu memiliki rasa bosan, memiliki rasa capek. Dia harus makan, dia harus minum. Andai kata seluruh waktu ini dijadikan sama fadilahnya, maka tidak akan kuat. Tidak akan kuat manusia. Tidak akan bisa 24 jam ini manusia pada umumnya tidak mungkin bisa khusyuk terus-menerus. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Demikian. Karena itu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan momen tertentu, menjadikan ruang tertentu, ruang dan waktu yang tertentu, agar umat Islam meskipun di waktu yang lain tidak terlalu fokus, tidak terlalu khusyuk, maka usahakan di momen itu menjadi khusyuk.
mendekat diri seperti amalannya para malaikat. Itu adalah rahasianya. Mengapa Allah menjadikan sebagian ruang, sebagian waktu memiliki keutamaan yang berbeda dibandingkan ruang dan waktu yang lainnya. Karena manusia tetaplah manusia, tidak seperti robot, tidak seperti malaikat. Tidak seperti malaikat, tidak seperti robot. Ya, Ramadan ini adalah kaitannya dengan waktu. Waktu yang luar biasa dijadikan oleh Allah agar umat Islam khusyuk di sana beribadah, ditambah porsi ibadahnya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Nanti Allah yang memberikan pahala. Nanti Allah yang memberikan pahala lebih dibanding itu. Karena pahala itu seluruhnya milik Allah, hanya Allah yang memberikan, bukan kaitannya dengan amal perbuatan kita sebenarnya. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala misalnya punya kehendak agar kita beberapa saat itu ibadah, beberapa saat tidak ibadah, beberapa saat maksiat, beberapa saat ibadah? Iya, memang. Digambarkan dalam beberapa hadis hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dibandingkan malaikat itu bukan soal ibadahnya, tapi ragam ibadahnya. Malaikat tidak pernah bermaksiat, karena itu malaikat juga tidak istighfar kebanyakan. Karena mereka ada malaikat yang tugasnya hanya istighfar, memang ada. Ada yang tasbih, itu terus. Tapi tidak beraneka ragam. Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan manusia bermaksiat agar dia beristighfar, agar dia berdoa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen tertentu yaitu bulan Ramadan tidak seperti momen-momen yang lainnya. Menjadikan sebagian tempat tertentu tidak seperti tempat-tempat yang lainnya. Agar manusia bisa memanfaatkan hal ini agar memfokuskan dirinya dalam beberapa momen tertentu. Karena manusia ibadahnya bukan hanya kaitannya dengan sholat, bukan hanya puasa. Memberi nafkah kepada keluarga juga pahala kalau diniatkan, juga ibadah jika diniatkan yang baik. Ya, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum. Sudah sangat masyhur sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan diikat di bulan Ramadan, tetapi mengapa godaan selalu saja ada, bahkan kadang menjerumuskan hingga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat pun tetap saja kurang khusyuk. Apakah ini ada hubungannya dengan waswis yang bukan saja dari jin tapi juga dari manusia? Was-was itu kadang dari jin, kadang dari manusia, ini benar. Dari jin itu juga sebangsa setan ya. Karena setan itu juga dari bangsa jin. Tapi setan yang jelek, yang buruk itu jin yang buruk itu disebut sebagai setan. Begini, maksiat itu didorong oleh beberapa faktor. Godaan setan dan juga ada godaan hawa nafsu. Ini diceritakan di kitab-kitab tasawuf ya, digambarkan. Karakter setan itu tidak bisa menggerakkan, dia hanya memberikan lintasan-lintasan pikiran yang jelek agar orang itu menggerakkan dirinya dengan nafsunya melakukannya. Jadi setan itu tidak merasuki kita sehingga mendorong kita melakukan perbuatan, kita nyolong, kita mencuri, kita melakukan maksiat-maksiat, itu tidak digerakkan oleh setan. Yang gerakan ya keinginan kita, yang mana keinginan kita digoda oleh hawa nafsu. Yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu setan. Nafsunya tidak. Tidak. Maka diberi kesempatan di bulan momen Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mematikan, membelenggu salah satu musuhnya manusia yaitu setan. Yang awalnya musuhnya itu dua, yaitu hawa nafsunya sendiri sekaligus setan. Salah satu musuhnya dibelenggu oleh Allah agar kita bisa mendidik nafsu kita. Karena nafsu itu yang menggerakkan kebaikan sekaligus keburukan. Karena nafsu nggak bisa dibelenggu. Dalam arti tidak bisa dibelenggu karena dia bukan faktor eksternal dari tubuh manusia. Tapi di dalam manusia itu sendiri, di dalam potensi manusia ada ruhnya ini, ada nafsunya.
Maka itu momen di dalam Ramadan ini momen mendidik hawa nafsu, mendidik jiwa, mendidik ruh agar nafsunya tunduk kepada syariat, nafsunya tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Setannya sudah demikian. Karena itu di dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham pada nafsu jiwa manusia untuk melakukan hal yang baik sekaligus hal yang buruk. Karena itu manusia punya potensi melakukan hal baik, juga punya potensi melakukan hal buruk. Yang menggerakkan siapa? Itu hawa nafsu. Jadi ibaratnya setan itu membisikkan hal yang buruk, nanti hal buruk ini nanti akan diterima oleh nafsu. Kalau nafsu kita buruk, maka dia akan menggerakkan hal buruk. Kalau nafsunya baik, maka dia menolak godaan setan. Godaan setan. Lah, di bulan Ramadan ini bisikan-bisikan setan sudah tidak ada, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nafsunya saja. Karena nafsu itu bisa menggerakkan hal yang baik dan menggerakkan hal yang buruk, tidak membutuhkan perintah setan. Setan hanya menggelitiki saja, nafsunya yang mengeksekusi. Ya, karena itu tetap ada maksiat di bulan Ramadan kaitannya dengan hawa nafsu. Kaitannya dengan hawa nafsu bukan kaitannya dengan setan. Itu menarik sekali. Karena itu sebagian ada yang bilang begini, jangan terlalu suudzon pada setan. Kalau kita terlalu suudzon pada setan, bisa jadi setan itu yang tersinggung. Kamu dikit-dikit nyalain saya, padahal saya itu diam. Saya sedang tidak menggoda kamu. Kamu itu berbuat buruk ya bukan karena setan, ya karena hawa nafsu kamu itu sudah buruk. Ya. Ketika sholat, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setannya bilang, saya sedang tidak menggoda kamu. Kamu tidak bisa fokus, kamu di dalam sholat justru memikirkan hal duniawi bukan karena saya, tapi justru karena hawa nafsu kamu sudah buruk sebelumnya. Jadi yang mendorong manusia melakukan hal baik bukan hanya malaikat. Posisi malaikat dan setan itu posisinya saling membisiki. Makanya ada yang disebut sebagai khawatir syaitoniyah, ada khawatir malakiyah. Nanti ada khawatir rahmaniyah, itu khawatir Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, lintasan-lintasan hati, lintasan pikiran itu membisikkan. Setan itu membisikkan buruk, malaikat membisikkan yang baik. Tinggal nafsunya yang diperbaiki. Kalau nafsunya baik, maka dia akan selalu mendengarkan bisikan malaikat, tidak menghiraukan bisikan setan. Maka inti dari agama itu membersihkan hati. Ibadah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang mendidik hawa nafsu, agar hawa nafsunya yang awalnya nafsul ammarah bisu yang terus memerintahkan keburukan, ini adalah hawa nafsunya orang-orang kafir pada umumnya atau seluruhnya, agar mulai meningkat. Yang ammarah bisu memerintahkan, maka dia mulai nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu kadang baik, kadang buruk, kadang semangat ibadah, kadang semangat maksiat. Karena itu mayoritas dimiliki oleh umat Islam, nafsul lawwamah. Ditingkatkan dengan masuk Islam, dengan melakukan ibadah-ibadah wajib, nafsu kita menjadi nafsul lawwamah. Nah, namun kalau kita istiqomah ibadah, menahan diri dari godaan-godaan maksiat dan sebagainya, maka nanti akan terdidik nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nafsunya para sahabat, nafsunya para tabi'in, dan nafsunya para nabi. Yaitu yang tenang, yang selalu tunduk kepada kebaikan, tidak tergoda dengan bisikan-bisikan setan, yang mana dia sudah bisa membedakan antara bisikan setan dibandingkan bisikan malaikat, mana yang bisikan setan, mana yang khawatir syaitani atau malakiyah. Demikian. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, maka perlu kita untuk memanfaatkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya momen yang sangat penting ini, yaitu momen Ramadan. Momen Ramadan tidak seperti momen yang lainnya karena amal perbuatan di sana dilipat gandakan
baik itu pahalanya sekaligus dosanya. Yang baik dilipat gandakan pahalanya, yang buruk dilipat gandakan dosanya. Al-ghunmu bil ghurmi. Karena itu orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan bonus-bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Leverage pahala diberikan seluas-luasnya di bulan ini. Sehingga apa? Sehingga orang-orang ini ketinggalan bonusnya Allah Subhanahu wa taala, ketinggalan Lailatul Qadar, ketinggalan ibadah wajib puasa, ketinggalan sholat sunnah, tarawih, dan tadarus Al-Quran. Karena itu, marilah kita, kawan-kawan dan juga para pendengar, bapak-bapak, ibu sekalian, mulai menyadari bahwasanya Ramadan ini momen yang sangat penting. Kita usahakan sekuat mungkin agar ibadah dengan full, agar ibadah dengan baik, agar menyadari bahwasanya ini rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah tidak ingin menyiksa kita dengan cara mewajibkan puasa. Justru Allah memberikan pahala, momen, kesempatan agar kita mulai mendekat kepada Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu yang penting kita garis bawahi pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa dengan pemahaman seperti ini meningkatkan ketakwaan, ibadah, kualitas kita biar bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materinya di pagi kali ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan hadir kembali di jam yang sama, yaitu jam 5:15 atau 5:20 hingga pukul 6 pagi. Mari kita memanfaatkan waktu pagi sebaik mungkin, dan mohon silakan disebarkan iklan yang sudah kami sebarkan kepada sanak saudara teman-teman untuk bisa mengkaji kajian pagi subuh. Terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di majelis ilmu via Zoom ini, dan kami juga sampaikan terima kasih untuk Ustaz Muhammad Nur Burhanuddin Aziz atas pemaparannya. Insya Allah kita akan kembali hadir besok Ustaz ya. Ya, siap-siap. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.